Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini pendengar, untuk edisi hari Kamis 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau di 27 Juni 2024. Kita bersama pendengar di manapun Anda berada dalam program Manjada Wajada. Tentu Anda nanti juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Anda pun juga bisa meninggalkan komen di komentar di live YouTube, karena saat ini kita live YouTube di akun 102,2 Persada FM. Silakan tinggalkan komen, kemudian kita diskusi bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir tentunya. Alhamdulillah, pendengar di manapun Anda berada, telah hadir narasumber bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Seorang pemuda nih, wah masih seger nih. Ya, ada, saya panggilnya Mas saja ya. Iya, Mas Tholib Al-Huda, SPD. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Tholib aja ya, biar panggilan sehari-hari juga Mas Tholib gitu. Ya, Mas Tholib ya. Mas Tholib ini adalah owner dari Pagupon Apparel. Apa sih Pagupon Apparel? Wah ini kalau Pagupon ini rumah burung dara ya. Iya, betul. Kemudian kalau apparel apa ya? Apparel itu pakaian ya. Pakaian ya. Oh, berarti pakaian rumah dara. Ini hanya sebuah nama gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi usaha kesehariannya yang ditekuni begitu ya. Iya, betul. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, berdakwahlah walau dengan olahraga. Wow, olahraga. Ada kaitannya berarti ya? Iya, ada kaitannya. Ya, ada kaitannya olahraga. Ini pakaian, berarti pakaian olahraga? Pakaian olahraga. Iya. Udah adik gado ini. Udah adik gado. Ya. Kabar baik dan sehat ya Mas Tholib ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Tholib ini rumahnya mana Mas? Rumahnya Banaran, tapi yang sekarang Banaran produksi sekarang ngontrak di Purbayan. Purbayan itu masuk mana? Purbayan itu Mbaki. Oh, Mbaki. Mbaki Sukoharjo ya. Iya, tepatnya itu dekat MT Anggentan. Oh, MT Anggentan. Iya, dekat MT Anggentan. Ke Anggentan dekat berarti ya? Dekat Anggentan. Baratnya Anggentan. Ya, yang stasiun itu ya. belum sampai. Belum sampai ya? Nah, masih agak timur lah. Iya, stasiun itu pokoknya ya. Jangan disebut. Oh, iya. Bisa disampaikan ke pendengar ini, saat ini kesibukannya apa nih? Ya, kesibukannya itu di olahraga dan bekerja. Wah, olahraga dan bekerja. Olahraganya apa? Spesifik atau olahraganya semua? Lari sama sepak bola. Oh, lari sama sepak bola. Kalau yang pakai net itu agak kurang suka. Agak kurang suka ya? Ada trauma masa kecil. Oh, gitu. Yang apa? Yang badminton? Voli? Badminton itu dulu pernah dipermainkan lah. Oh. Kapusan. Nah. Jadi trauma ya. Ya memang badminton itu tekniknya yang ngapusi ya. Tekniknya ngapusi. Itu pernah pas pandemi itu kan nyoba badminton lagi. Baru pertama kali badminton itu malah kecedet ya. Ngangkat ciduk itu agak berat. Enggak kuat lah ya. Karena cedera mungkin ya. Iya, cedera karena enggak terbiasa badminton. Ya. Yang ada netnya pokoknya ya, badminton, voli, takraw, apa lagi? Pingpong. Nah, ini enggak ya. Ya, yang ini yang lah. Spesifiknya memang sepak bola sama lari. Sekarang itu banyak event lari soalnya. Oh gitu ya. Ya. Dan banyak ikut event-event juga itu. Banyak ikut ya, penggembira lah. Penggembira. Tapi dapat medali ya. Ya, medali finisher. Yang penting kan itu ya. Ya, sampai selesai lah, gitu ya. Itu minimal selesai. Kalaupun enggak yang pertama, yang penting selesai. Oh iya. Yang penting medali fotonya juga. Nah. Sekarang kan itu juga.
Kemudian kalau tadi tentang pagupon aparel ini ada kaitannya dengan usahanya jenengan ini berarti ya. Pakaian olahraga gitu. Olahraga. Ya sekarang kan hype dulu itu ya, hype-nya itu ada apa pakaian olahraga jersey lah. Jersey yang mulai naik di tahun berapa itu ya? Sekitar 2015 2016 itu jersey printing. Tapi Solo masih jarang. Masih jarang. Harganya masih mahal 200, 250, ada yang ya paling murah 180 lah. Ya itu malah terus saya bikin apa namanya? Ada program di kampus program wirausaha mahasiswa. Terus saya ambillah dapat pendanaan itu, terus saya kebetulan kan kuliahnya di jurusan olahraga, pelatihan olahraga. Iya. Tapi ini SPD ya? SPD. Guru olahraga. Sekarang di UNS itu SOR. Karena ada di fakultas sendiri. Dulu itu masih di FKIP ya. Nah, terus saya dapat pendanaan itu nyponsori kelas. Kelas saya itu saya sponsori, bayarnya itu cuma berapa? Dulu itu kan bayarnya cuma 85.000 itu saya masih tombok sekitar 30.000 itu. Tomboknya banyak loh. Iya, tutup dari apa namanya? Tutup dari pendanaan tadi. Saya lempar di luar Solo yang bisa print itu akhirnya mulai banyak lah. Banyak yang tanya print, tanya itu. Itu awal jenengan memulai mungkin bisa jadi jika bakal usaha pakaian itu ya, jersey gitu ya. Kemudian jenengan memulainya dengan menggunakan pagupon aparel ini gimana? Dulu itu belum ada namanya pagupon aparel ya. Apa namanya? Dulu itu ya lupa saya. Apa ya, kode atau masih ganti-ganti lah, belum anu lah. Terus akhirnya setelah menikah itu baru mulai menetap, maksudnya dulu kan tuh cari usaha ini hanya untuk naik gunung, terus beli sepatu. Gitu ya. Ya untuk senang-senang pribadi. Ya, uangnya kok sebenarnya ada laku, tapi kok nggak ada uang ngumpul gitu loh, nggak ada tabungannya. Ya tabungannya aset tadi aset untuk diri sendiri. Itu hobi. Akhirnya kan nikah itu akhirnya mulai mikir kalau usaha ini bisa menghidupi enggak sih. Sempat juga ditanyakan orang tua juga. Nggak usah dilanjutke, wong nggak ada. Maksudnya dulu kan dikasih orang tua nanti mengembalikan ya, maksudnya misalkan 2 juta nanti mengembalikan. Bisa ndak istilahnya orang tua ngetes. Itu ternyata ndak bisa kembali uangnya. Jadi wis orang ngelumpuk nggak usah rasa ganti aja. Dan dulu orang tua juga kelontong tapi ada jualan pakaian, jualan itu juga. Ya termasuk mungkin pakaian kaos juga. Pakaian gitu ya. Itu kan numpuk ya Mas. Kalau orang dulu itu ya tren baru terus lama ditumpuk itu udah gak kelihatan nanti. Numpuk terus kan apalagi ada tikus kucing itu yang akhirnya pesing dari kejual itu akhirnya wis nek jualan nggak usah jualan pakaian soalnya deloken ibu muternya nggak ndak ini sesuai pesanan aja nggak nyetok gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini ada hasilnya lah. Ada hasilnya. Itu jangan mulai berarti memang awalnya sejak jangan kuliah ya. Sejak kuliah, tapi kuliah untuk usaha-usahanya lah. Maksudnya mulai tadi ya ada pesanan itu kuliah. Malah kepikirannya dari SMP. SMP sudah SMP mulai. Tapi belum tahu itu cara namanya apa itu nyablan itu belum tahu namanya masih. Misalkan desain-desain itu masih suka. Pas di masjid nunggu di SMP MTA itu nunggu sholat maghrib itu kan masih ada ngumpul di masjid. Terus gambar sama teman saya yang rumahnya Boyolali itu gambar kadal terus ada kaosnya, maksudnya kaos gambarnya kadal. Bagus ya. Terus akhirnya saya tertarik gambar desain atau gambar di kaos maksudnya gitu. Gambar di kertas Mas. Kertas terus template disablonkan di. Akhirnya pas teman-teman yang sepak bola itu pengen bikin jersey itu desainnya ke kami gitu. Kapten ya manut lah teman-teman. Desain akhirnya ya udah cetak-cetak. Sampai ke SMA itu kelas 3 itu akhir-akhir itu saya kumpulkan teman-teman yang bisa desain. Desain itu tak minta tolong nanti misalkan dengan teknologi misalkan ada yang di luar daerah Solo yang nanti minta tolong untuk desainkan dan lain sebagainya itu semuanya bilang oke, siap itu. Tapi setelah lulus itu hilang semuanya. Alhamdulillah sekarang yang desain-desain itu sekarang jadi animator, jadi
bahkan animator game kebanyakan ada beberapa itu teman-teman itu. Itu teman-teman seangkatan dulu ya di SMA. SMA MTA. Oh, SMA. Wah, luar biasa ya. Ini ada informasi juga ternyata juga sudah punya usaha konveksi gitu ya? Iya, konveksi. Dulu sampai sekarang atau gimana nih? Iya, aparel itu bahasa lainnya konveksi lah kalau. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi memang itu sejak SMA kemudian perkuliahan juga di itu atau kalau SMA masih hanya sih desain-desain saja. Oh, desain tadi ya, yang tadi bersama teman-teman tadi juga. Iya, terus pas kuliah itu dari SMA itu pilihan pertama itu sebenarnya DKV, desain komunikasi visual. Nah, malah keterimanya di pilihan kedua di olahraga tadi. Olahraga. Ya. Pertama apa tadi? DKV. DKV itu apa? Desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual. Iya. Itu awalnya ambil jurusan itu, kemudian kedua olahraga, yang diterima olahraga. Olahraga kan itu ada apa namanya SNPTM. Ya. Itu kan kalau nggak diambil kan nanti kena sanksi lah ya sekolahnya. Jadi ya mau nggak mau ambil ini ya gitu. Padahal itu teman saya ada yang kan pas SMA itu ada yang juara lomba desain logo, dapat hadiah tapi tidak beruang 1 juta tapi bentuk sertifikat. Nanti potongan pendaftaran ke apa namanya ya sebuah lembaga tinggi gitu ya. Kursus lah. Oh, kursus desain. Kursus, ya. Nah itu saya sudah tanya ke sana. Kalau misalkan nggak keterima di UNS nanti ke situ ini. Gitu ya. Nah, potongannya sekian. Nanti bayarnya cuma berapa? Nggak ada 1 juta kayaknya, 800 berapa itu. Waktu tapi itu. sudah dapat slot slot gelombang pertama. Itu potongannya kan banyak. Jadi cuma berapa ratus ribu untuk mungkin D1 ya kelasnya itu 1 tahun. Nanti di situ diajarin desain katanya seperti itu. Di follow up adminnya terus, Mas ini sudah gelombang 2 ini gimana? Belum ada pengumuman itu Bu, dari kampusnya sampai terakhir itu Mas ini sudah hari terakhir untuk ini. Wah, mohon maaf Bu, ini belum bisa memastikan karena akhirnya malah dikabari Bu Purwaningsih Bu Pur itu udah keterima Mas. Nah, udah diterima di mana Bu? Nah, lihat sendiri aja. Nah, wah maaf Bu, passwordnya lupa. Akhirnya dikasih passwordnya terus lihat itu ternyata agak kok olahraga ya, padahal sehari-hari itu udah nyicil desain gitu, ya. Padahal juga gambarnya jelek gitu loh. Nggak bisa gambar tapi di otodidak di komputer itu bisa banyak gitu. Tapi ya. Desain skating itu nggak bagus banget lah, maksudnya nggak. Kalau misalkan keterima pun juga kesulitan mungkin jalannya mungkin. Jadi jalannya langsung ke ini ya, olahraga. Padahal belum ada bayangan. Ya cuman pilihan. Nah itu menentukan pilihan yang kedua olahraga lah. Ini memang berdasarkan apa? Ya karena saya suka olahraga Mas. Suka olahraga juga Pak. Di SMP itu ya SD, SMP, SMA itu ya sering popda sepak bola juga. Oh gitu. Jadi ya. Dan ini atlet juga jangan-jangan atlet yang ada di MTA. Tapi ya PSMTA. Sudah tidak ya. Lebih Mas. Sudah purna maksudnya. Purna dini dong. Karena sepak bola itu resiko tinggi sekarang. Iya, resikonya memang tinggi ya. Lebih ini ya, meramaikan lah ya. Meramaikan ya, kalau ada event-event pengurus gitu ya. Pengurus PSMTA berarti ya. Bagian media sekarang. Oh, bagian media. Bareng-bareng dengan Pak Andut berarti ya. Pak Haryanto. Pak Haryanto sekarang sudah diregenerasi Mas Nasir. Sekarang Mas Nasir. Ya. Nah, ketuanya Mas Nasir sekarang. Dulu saya sekretaris. Sekarang ini alhamdulillah karena ditarik juga di bidang ekonomi. Ya, akhirnya istilahnya bidang olahraga kedisian lah. Sekali lagi nomor 2 lagi. Nomor 2. Dan ini di bidang ekonomi. Ekonomi. Bikon ya. Pemuda ya, Bikon pemudanya, Pemuda MTA Pusat. Ya, MTA Pusat. Oh, iya. Alhamdulillah. Kemudian saat ini berapa karyawan? Karyawannya 8. 8. Oh. 8. Maksudnya di rumahan gitu atau memang sudah punya maksudnya? Ya rumahnya istri itu untuk produksi. Nah, saya ngalah di agak minggir lah di desa untuk tinggalnya maksudnya. Jauh atau dekat? Ya dia Purbayani tadi. Kalau produksinya di Banaran, Barat Badai Keris. Oh iya. Perempatan Banaran, Kelurahan Banaran. Oh enggak jauh lah ya. Iya enggak jauh, dekat aja. Dekat. Jadi kalau mau pulang perginya gitu. Iya, paling 5 menit. Enggak ditinggal di situ sekalian gitu yang untuk usaha?
udah nggak cukup Mas. Nggak cukup ya. Ngalah ya, yang nikah maksudnya penghuninya minggir aja. Karena itu lumayan strategis tempatnya. Oh gitu ya. Karena yang usaha itu. Jadi dekat lawean, dekat aksesnya gampang lah gitu. Dan itu sudah ada ini ya papan Pagupon Apparel gitu sudah ya. ada. Di mapnya juga ada Pagupon Apparel. Mengapa jenengan mengambil nama Pagupon Apparel, Mas? Ya kalau latar belakangnya jenengan menentukan nama itu gimana? Sebenarnya gini, apa namanya? Kan ada burung yang istilahnya merpati itu kan merpati kan burung doro ya. Rumahnya itu adalah Pagupon itu tadi. Ya kami ingin misalkan setia lah seperti burung merpati itu setia melayani pelanggan seperti itu. Jadi namanya Pagupon. Dulu ya sempat ada yang gantinan kok jenenge Pagupon enggak. Nah ini kan akhirnya kita belajar branding, belajar itu akhirnya bisa diterima lah, diterima pasar. Yang penting kan diterima pasar itu. Jadi nanti ini Pagupon Apparel gitu. Jadi mulai itu nama ya, pokoknya nama saja gitu lah. Jadi sebenarnya ya nama doanya itu kita setia untuk melayani. Ya itu ya. Jadi bos ada pesanan langsung dilayani, pesanan langsung ya ini gitu ya. Dulu itu keunggulannya itu genah dadine Mas. Gitu ya. Dulu itu kan ada konveksi mulai sablonan itu naik. Sablonan naik itu dalam arti banyak yang orang-orang itu nyablon. Tapi tidak diperhatikan harganya. Jadi harganya itu sana harganya misalkan 70.000, lah sana bisa 60.000, lah sana bisa 55. Itu tetap diterima walaupun misalkan profitnya hanya 2.000 5.000. Itu enggak dihitung jasa karyawannya gimana gitu kan. Akhirnya dia itu apa? Ya collab ya. Rugi. Akhirnya gitu jadi sekarang itu sudah beberapa ada yang tutup karena ya kurang pertimbangan tadi itu ya. Nah, saya dulu juga sempat nyablon juga dulu malah kaos dulu. Kaos tapi ya itu tadi persaingannya ternyata seperti itu berdarah-darah lah. Akhirnya ada peluang di jersey ini tadi. Saya fokus memberanikan diri fokus di jersey. Alhamdulillah malah 1 tahun itu hampir tidak dapat orderan kaos. Malahan justru jersey semua. Jersey semua. Walaupun ya belum begitu banyak tapi sudah istilahnya menutup dan untuk saat itu baru 3 karyawan lah. Baru awal. Berapa tahun jenengan bisnis ini? Kalau dihitung sejak sekarang sampai sekarang lah. Sampai gitu. sekarang kalau misalkan yang nama Pagupon itu berarti sejak 2016-17 lah. 2016-17. Tapi kalau misalkan dari usaha yang tadi buat dolan buat naik gunung itu tadi dari 2012 pas 2012 ya. Lulus SMA langsung. Tapi memang sejak dasar dari kepribadian memang sudah ada ini ya, jiwa usaha gitu memang sudah ada berarti ya. Turunan dari orang tua barangkali. Iya, turunan dari orang tua kan ya. Ada usaha tadi ya. Kelontong, baju dan sebagainya itu. Itu ada ada apa ya? Rasa mentalnya lah. Mental bisnisnya gitu ya. Bisnisnya. Karena kan harusnya mungkin kalau sesuai jalur guru olahraga loh ya. Guru olahraga. Enggak ngambil itu, Mas. Enggak dulu. Dulu sempat pernah kepikiran atau mungkin pernah terjun di guru olahraga? Dulu sempat ngelatih, sempat wasit gitu ya. Kan masih satu satu jurusan lah, masih ada kaitannya wasit, futsal sama ngelatih SSB dulu. Profesional ya maksudnya? Iya. Terus mau daftar SMMTA juga. Kebetulan buka itu pas SMPIT. SMPIT. Wah, jauh ya. Nah, ternyata terus bisnisnya di sistem dulu baru misalnya bisa ditinggal ya coba-coba nanti lihat. Tapi aja. masih ada ketertarikan ya untuk sudah gak ada. Sudah ke tempat lain ya. Jalur dakwahnya tempat lain aja. Sudah memang ini ya gitu. Kemudian kalau penjelang melihat usaha yang jenengan tekuni sampai saat ini apakah masih prospek ini usaha jersey ya ngomong. Jersey. Gimana? Ini masih prospek Mas. Jadi kalau misalkan jersey itu mesti desainnya berubah-ubah. Kalau misalkan yang seperti saya buka ini bawa produknya kok ya. Kalau misalkan ada ininya kan model kerahnya seperti ini itu baru model-modelnya. Oh, modelnya. Jadi kerah modelnya gitu kerah ya. ada ini tali. Timnas gitu ya misalkan. Timnas. Model-model batik dan batik tapi batik polos. Iya. Tapi itu printing ya modelnya. Printing semua ya. Sekarang memang lebih awet printing daripada sablon printing ya. Ini enggak luntur malah. Enggak luntur. Ya, insya Allah enggak luntur malah. Ini kan menyerap di
kainnya seperti itu. bukan sablon. Kalau sablon kan manual itu. Kalau bordernya ya nggak luntur tapi paling ya sobek misalkan. Ya sama-sama kain sobek. Ya. Seperti itu. Harus sobek lah, masalah nggak sobek nanti kan. Sobek beli lagi ya, gitu. terus gitu. Ya. Kemudian sampai saat ini masih lancar ini ya, tentu. Iya, alhamdulillah Mas. Ya itu masih kalau mengikuti tren kan juga itu Mas. Model desain, model model kerah, model itu kan sekarang itu jersey itu udah nggak buat olahraga saja, malah nongkrong. Desain-desain seperti ini buat nongkrong. Jadi nomornya nanti nggak ada, belakangnya nggak ada nomornya, tapi mungkin tulisannya apa gitu ya. Tulisan komunitas atau panitia gitu. Seperti untuk itu. Nongkrong juga asik kayaknya gitu ya. Juga. Tergantung kalau untuk olahraga mungkin kalau yang lama model ada kerah, kemudian kerahnya hilang, terus sekarang kembali ke kerah lagi gitu ya. Muter memang tren itu. Cuman kerahnya yang mungkin beda. Ya, variasinya gitu ya, aja. Ini sebenarnya juga kerah lama, model lama juga seperti ini. Jadi yang naik itu malah desain retro. Retro itu lawas diangkat lagi gitu. Jadi dimodernisasi lah seperti itu. Ya mungkin retro bentuk-bentuknya, tapi desain badiknya ininya. Nah itu kan jadi unik ya. Gitu. Jadi banyak varian model gitu ya. Masih banyak model, banyak peluang, bahkan ini anime atau kartun-kartun itu bisa ada jersinya juga. Bisa masuk ke situ. Iya. Karena ya peminatnya itu luas sekali. Kalau misalkan teman saya itu juga ada yang band, misalkan musik atau K-pop dan lain sebagainya itu juga bisa masuk di sana. Jadi sudah nggak cuma olahraga saja, semuanya bisa. Jadi memang untuk olahraga bisa, untuk harian juga bisa gitu ya. Jenis jersey itu jenis kain gitu jenis ya. Kain ya. Kayaknya yang premium kan juga nggak terlalu panas dan bisa menyerap keringat itu loh. Jadi nggak terlalu bau lah seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang untuk olahraga, kalau memang untuk pesanan olahraga gitu. Dan sekarang yang lagi ngetren apa ini? Kalau jersey untuk seragam olahraga lah misalnya. Untuk futsal, untuk sepak bola gitu. Ya kalau yang baru naik saat ini ya seragam olahraga karena gitu. Ajaran baru gitu. Oh iya, ajaran baru. Ajaran baru untuk anak sekolah gitu? Anak sekolah. Untuk seragam sekolah memang sekarang pakai jersey kita tuh SMMTA seperti itu. Sekolah-sekolah lain juga. Kalau negeri itu kan sekarang nggak boleh sekolahnya nggak boleh menganggarkan untuk itu. Jadi siswanya itu cari sendiri. Oh, jadi gitu. malah kita itu gurunya juga nggak cawe-cawe, tapi kita punya banyak teman guru kan ya, kesana aja koncone Pak Guru ini Mas Tolip koncone Pak Guru ya gitu kan. Nanti ada bagi-bagi aja ada lah ya dikit lah ya, makan bakso bareng minimal pangertene malah tetap ada gitu ya. Kemudian kesibukan yang lain masih ada ternyata, tidak hanya di Pagupon Apparel gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan ya dalam rangka untuk mencari nafkahnya di situ gitu ya. Baik online, offline juga begitu ya. Semua serang pokoknya. Sekarang yang lagi rame offline, online. Ya online Mas. Jadi online, sekarang mulai merambah ke ya marketingnya kan dulu saya tuh belum ada anggaran untuk marketing. Sebenarnya ada, tapi tidak digunakan. Jadi dimarahi guru saya. Jadi digunakan lah, akhirnya saya gunakan. Maksudnya sudah ada plotnya sebenarnya. Ada plotnya, tapi penggunanya belum tahu. Misalkan promosi atau apa itu kan ada promo, misalkan biasanya kan 12 gratis 1. Nah, ini jadi 10 gratis 1. Oh, gitu. Ada apalagi seperti itu, giveaway dan lain sebagainya itu untuk menarik pelanggan juga. Akhirnya kan dana marketingnya itu keluar itu loh, nggak ditabung terus. Iya. Jadi ya masuknya salah satunya ke online juga gitu ya. Online termasuk. Promosinya begitu. Termasuk penjualan pun juga sudah mulai ke online gitu ya. Online itu malah dari awal. Dari awal online, bahkan yang organik ya belum. Ini saya belum ads. Jadi masih organik di Instagram, di Facebook, di Google Map dan sebagainya, optimasi aplikasi market itu juga. Aplikasi itu kan itu
katakanlah bukan dari paguyubannya. Oh gitu. Brand lain. Oh brand lah. Jadi memang menggunakan brand lain, kemudian masuknya di. Ya produksinya di paguyuban seperti itu. Jadi ada beberapa. Tapi juga miliknya jenengan kan? Gitu. Terus dulu pernah narasumber yang kesini itu online-nya luar biasa begitu. Apalagi di masa-masa pandemi dulu. Nah kalau jenengan di masa pandemi dulu gimana nih? Pandemi dulu awal-awal itu juga kerasa Mas, karena kita kan jasa ya. Kalau misalkan produk itu mungkin ya mungkin bisa ya malah kena terdampak karena kalau misalkan teman saya itu gamis perempuan itu kena dampaknya penjualannya turun. Tapi kalau dia pivot atau bukan produk baru misalkan daster atau home dress itu malah laris biasa iya, walaupun harganya agak mahal gitu. Jadi kemarin pandemi itu juga terdampak awal-awal karena takut Mas, misalkan karyawan dioglang lah, jadi sebenarnya nggak gitu full. Akhirnya setelah Lebaran itu malah coba ayo masuk semua lah, istilahnya kita berjuang bersama-sama lagi gitu ya. Malah naik seperti itu. Malah naik karena pas itu malah lapangan-lapangan jadi bagus-bagus. Iya, dan sekarang malah bayar tuh sekarang. Lapangan itu awalnya malah Karanganyar ada new normal. New normal itu malah langsung seperti stop kemarin di 44 itu biru langsung gitu ya. Dan pesanan bludak gitu ya. Akhirnya malah pas pandemi itu banyak beli alat masalah mesin cetak dan malahan ya malah beli itu malah. Tapi ya setelah itu kan ya apalagi maksudnya mulai turun lagi atau normal lagi lah seperti itu. Jadi kalau pandemi itu justru naik gitu ya. Pertama turun dulu, setelah Lebaran naik lagi. Ya, karena kan hampir 3 tahunan lah ya. Iya, hampir 3 tahun. 3 tahun itu kan. Terus ini sudah ini ya, normal naik gitu maksudnya. Naik. ya alhamdulillah luar biasa ini ya. Pendengar di manapun Anda berada, tadi kita mengulik bagaimana usahanya Mas Thalib gitu ya. Ini belum nanti di kegiatan-kegiatan dakwahnya. Nanti kita akan bedah lagi gitu ya. Wah, kita rehat dulu Mas Thalib ya. Pendengar di manapun Anda berada, silahkan nanti Anda bisa berdiskusi bersama kami. Ingin bertanya begitu ya tentang usahanya, jersey-nya atau mau langsung pesan boleh lah. boleh pesan aja. Silakan nanti dapat bergabung 02716381123 atau di SMS WA 081393809000 atau Anda juga meninggalkan komen di YouTube kami di akun 102,2 Persada FM. Pendengar, kami rehat dulu dan akan kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada. Silahkan pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa diskusi bersama kami ya dengan Mas Thalib Al-Huda SPD. Ya, beliau adalah owner Pagupon Apparel gitu ya. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami hingga nanti jam 10 pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita Mas Thalib ya berkaitan dengan mengulik usahanya begitu ya. Tadi sudah alhamdulillah sukses ya. Bisa kata sukses gitulah ya. Bisa menghidupi gitu ya. Iya, bisa menghidupi. Apa ini hasilnya apa? Ya alhamdulillah bisa buat pas saatnya kurban bisa ya alhamdulillah. Dan artinya kan memang bisa mendukung dakwah ini juga bisa gitu lah ya. Di sela-sela kesibukan Mas Huda untuk mengurus Pagupon Apparel ini ternyata di Maja juga sibuk nih. Wah, apalagi di kepemudaan ya Mas ya. Alhamdulillah. Memang spesifikasinya di kepemudaan ini gitu ya. Di Pemuda Pusat kebetulan kalau PSMTA itu juga termasuk pusat ya. Ya, pusat ya. PSMTA itu ya bantu-bantu di media lah. Media dan Mas. Tadi sudah di-spill tadi pernah sekretaris. Kemudian sekarang di Humas dan medianya. Karena diajak ke bidang ekonomi. Pusat juga ya? Pusat. Di apa kalau bidang ekonomi berarti kalau saat ini ngurusi yang MBS itu Mas. MBS. MTA Business School. MTA Business School. Ya, nanti acaranya sudah pendaftaran kemarin sudah ditutup, tinggal ini nanti hari Sabtu besok udah acaranya. Oh, sudah mulai acara. Iya, acara MBS itu bagaimana sih Mas sebenarnya? Ya, MBS itu kan
MTA Business School, jadi kelas seperti kelas ada gitu kelasnya. Jadi nanti ada berarti 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Satu kali besok Sabtu itu pembukaan atau materi dari Pak Adi Biekon Pusat dari Biekon, terus 4 kali itu materi seperti misalkan mindset wirausaha, terus termasuk branding, marketing, terus manajer memanagenya itu seperti itu. Jadi nanti ada di kelasnya itu. Di kelasnya. Dan ini khusus pemuda. Khusus pemuda. Ya nanti kalau pesertanya kemarin khusus pemuda dan kemungkinan juga semuanya pemuda. Ya itu. pemuda. Ya pemuda tanggung dikit nggak apa-apa lah ya. Sudah putra 2, 3 nggak apa-apa. Masih muda. Gitu. Masih muda. Mas Thalib ini juga sudah punya putra 2 ini juga masih pemuda kan? Masih pemuda masih di bawah umur, di bawah 30 ya. Di bawah 30. Iya, jadi memang itu. Kemudian MBS ini muncul bagaimana nih? Ceritanya begitu. Ceritanya itu kan ada ya di majelis kita kan belum ada komunitas pengusaha muda. Kalau di luar itu ada, di Indonesia itu ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini himpunan pengusaha MTA, harapannya seperti itu. Jadi nanti ada ya kalau dulu itu mungkin ada grup yang apa namanya ya? Jual beli lah, tapi kan itu hanya jual beli, nggak ada sharing bagaimana apa namanya optimasi atau memaksimalkan penjualan atau branding dan lain sebagainya, itu kan nggak ada. Jadi ini nanti harapannya ada seperti itu. Jadi nanti ada kelasnya 1 dan ini sudah yang kedua. Ini sudah yang kedua. Satu itu yang tahun kemarin. Jadi nanti harapan mau digabungkan 1-2 ini terus menjadi grup pengusaha MTA gitu ya. Pengusaha muda khususnya. Nanti kalau ada acara-acara untuk misalkan ada banyak keluhan di personalia atau apa namanya mengelola karyawannya, itu nanti juga ada sharingnya. Jadi dipecahkan di apa namanya, nanti ditanyakan di kelas atau di acara seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang istilahnya sesuai dengan keluhan teman-teman. Misalkan ini marketingnya seperti itu atau cara pengelolaan uangnya bagaimana, itu nanti ada seperti itu. Kelas itu untuk para pemuda yang memang sudah punya usaha misalkan, atau memang dari nol yang belum punya usaha bisa itu? Kalau kelas ini untuk yang sudah punya usaha. Yang sudah punya usaha gitu ya. Omset berapapun atau misalnya maksimal profit mungkin 10 juta, 10 atau 5 juta itu nanti paling tidak sudah menghasilkan. Dan nanti kan obrolan juga beda Mas, yang di apa namanya, yang baru mulai atau apalagi yang belum punya usaha ini kan, untuk menentukan usaha kan. Paling tidak berani dulu lah. Gitu. Udah berani kan berarti ayolah ini nanti teman-teman baru di apa namanya mulai. Berarti kalau misalkan sudah omsetnya bisa 10 sampai 20 juta kan berarti udah paling enggak tuh 1-2 karyawan udah ada. Ngelolanya gimana, kesepakatannya gimana, itu nanti di. Jadi memang khusus ya untuk yang sudah punya usaha. Dalam rangka untuk mengembangkan gitu kan. Betul. Untuk mengembangkan lebih baik lagi, dalam rangka juga untuk mendukung dakwah MTA juga gitu. Betul. Ini. Kan lucu Mas, kalau misalkan nanti apa namanya, katanya pengusaha kok izinnya ngurusi usahanya kan, izin ngaji kan, lucu. Ini salah besar ya. Salah besar. Harusnya usahanya itu usahanya libur dulu, usaha tetap jalan, ngaji tetap jalan. Usahanya jalan, ownernya pengajian. Bukan jalan-jalan. ini yang mungkin perlu menjadi pemahaman ya. Jadi kadang-kadang kan izinnya ini masih ada usaha di ini, izin dulu ngajinya. Itu. Masuk kurang pas gitu ya. Kalau di tempat orang mungkin kan masih dimaklumi ya, sebagai karyawan kan ya mau nggak mau ikut sistem. Nah ini yang buat sistem kok malah masuk sistem. Ini kok gitu ya. Gitu. Nah ini kemudian kalau lihat dari program ini kan yang kedua gitu ya. Dari yang pertama kemudian hasilnya bagaimana, kemudian ini kedua ini bagaimana? Kalau pertama itu masih yang penting ada dulu. Karena karena yang pertama itu ada yang baru mulai, ada yang sudah istilahnya gitu ya. Mulai omsetnya sudah banyak lah. Jadi kan yang kalau materinya itu pembicara kan mesti dia itu menanyakan omsetnya berapa. Jadi kan
omset 1 juta misalnya ngaco, misalnya. Omset 50 juta ternyata masih ada yang ngaco, ini kan nanti jomplang banget obrolannya. Jadi permasalahannya kan juga berbeda. Jadi nanti pembicaranya juga menyesuaikan, maksudnya ya global aja ya, paling enggak semua tahu gitu. Semua tahu. Nah, kalau ini enggak, harapannya sudah punya usaha, nanti masuk kelas dan kelasnya pembahasannya sudah ke sana, arahnya ke sana. Walaupun nanti istilahnya banyak penyesuaian, nggak bisa langsung sesuai dengan apa bisnisnya masing-masing, harus disesuaikan sendiri ya. Masuk jiplak-plak kan nggak ada, pengusaha kan ya jiwa leadernya keluar dan oh berarti tempat saya nanti harus diterapkan seperti ini ya. Itu kan ilmunya saja gitu ya. Ilmunya saja. Ketika pada saat diskusi ini nanti di bisnisnya harus bersikap seperti apa, kebijakan seperti apa kan. Dari masing-masing usaha tentu berbeda gitu ya. Kebiasaan di tempat usahanya kan juga berbeda. Iya, kebiasaan berbeda. Bahkan setiap orang kan mau istilahnya mau negur karyawannya kan kalau nggak terbiasa kan juga bingung juga. Ewo dan sebagainya itu. Jadi jadi ada nanti treatmentnya seperti apa, dibuat kontrak atau dibuat apa itu kan bisa. Jadi nggak kita kalah dengan karyawan atau dengan kita nggak punya sistem, itu jangan sampai nggak punya sistem, nanti malah kita itu tadi sibuk kerjaan, nggak ikut kajian kan susah itu. Susah dunia akhirat. Harus bisa dibagi begitu ya. Harus bisa dibagi. Kemudian kalau panjenengan merasakan ini ternyata bisnis jalan, olahraga juga jalan, dakwah juga jalan gitu, ngaji juga jalan gitu. Alhamdulillah. Bagaimana ini mengaturnya, Mas? Kalau sebenarnya itu bisa kalau olahraga itu kan kita itu kompetitif ya, dulu kan dituntut kompetitif ya, sekarang kapanpun lah dituntut kompetitif, karena olahraga itu mesti kamu motivasinya itu sebagai penonton atau pemain yang ditonton atau menonton itu. Berarti kan kita harus punya effort yang lebih. Ya, usaha juga. Jadi kan kita itu nanti pengusaha juga harus sehat dan sebagainya. Itu kan punya jiwa istilahnya adrenalinnya ada, nalurinya ada. Jadi masih ada kaitannya. Apalagi usaha itu ambil keputusan itu, wah itu rugi enggak ya? Goalnya itu sampai enggak ya? Itu kan jadi kalau adrenalinnya itu enggak sampai ya takut dia nanti enggak sudah itu mundur. Nah, apalagi enggak punya spiritual. Punya spiritual itu nanti juga kita goyang lah. Jadi yang dibangun dalam usaha diri itu di dalam usaha itu, kehidupan itu ada 5 misalnya. Salah satunya yang pertama membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun agama dan bangsa. Itu harus satu tarikan nafas. Jadi kan misalkan olahraga, tadi kan berarti sehat jasmani, rohaninya ngaji. Nah, terus nanti untuk maesahnya ya itu bisnis tadi. Ya. Wah, ini materi MBS kayaknya. Sepil ini. Wah, nanti ketika teman-teman sudah masuk nanti insya Allah lah dapat gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Sedikitnya ya semacam itu gitu. Kemudian ini apa harapan penjenengan kepada para pemuda MTA dalam hal entrepreneur, olahraga dan juga dakwah ini? Jadi harapan saya itu pemuda itu punya tujuan dulu. Jadi hidup itu harus serius, karena bisnis itu hanya permainan, maka mainkanlah. Seperti itu kata guru saya seperti itu. Jadi bisnis itu jangan terlalu jangan terlalu sampai mengganggu aktivitas utama kita, yaitu akhirat, seperti itu. Jangan sampai mengganggu itu sehingga kita punya bekal untuk mati. Ya bisnis itu untuk bekal mati. Maksudnya kita punya tujuan. Misalkan saya visi misi hidup saya itu yang hadis yang 3 amalan yang masih mengalir pahalanya walaupun dia meninggal. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh berarti saya sudah punya anak, harus saya didik dan saya contohi untuk berbakti pada orang tua sehingga besok nanti berbakti pada saya atau mendoakan saya ketika sudah meninggal. Terus amal jariah, harus punya uang toh berarti. Harus punya usaha. Makanya saya berjuang di ini tadi Fakuban Aparel Naji untuk itu amal jariah tadi. Nah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sebagai muslim kan diwajibkan untuk menyampaikan berdakwah lah, walaupun hanya 1 ayat itu kan ada hadisnya juga. Itu bahkan di ilmu itu tadi, ilmu bisnis itu tadi. Jadi kan nanti ada
alasan saya juga ya kenapa mengadakan itu ya sharing itu tadi, amal ilmu yang bermanfaat itu tadi. Gitu. Jadi pemuda punya tujuan dulu, jangan sampai kok nggak punya tujuan karena paling ya kecapean, enggak seperti itu. Pemuda harus optimis. Harus optimis, masa nggak optimis gitu ya. Jadi punya tujuan dulu. Kalau dulu saya itu pernah dapat seminar atau di SMA itu dulu dapat seminar membuat 100 keinginan. Ya. 100 keinginan. Dipaksa ya? 100 benar-benar dipaksa 100 dan ditempel. Dan itu harus ditempel. Nanti misalkan di kos-kosan ya di kos-kosan. Nanti kalau misalkan ada yang ditertawakan targetnya itu, berarti itu akan tercapai. Karena misalkan seperti ini. Misalkan saya dulu mau ke dulu kan suka naik gunung ya Mas ya. Suka naik gunung terus pengen saya ngelisnya itu udah nggak naik gunung lagi karena ada sebuah yang bikin kapok saya naik gunung. Terus ya udah Laut Genti lah. Laut Genti terus yang bagus mana? Bunaken atau Raja Ampat. Saya nulisnya Raja Ampat. Dan ketika ada peluang itu teman-teman ya saat itu ditulis itu ada yang menertawakan mungkin bisa ke Raja Ampat karena uangnya sekian. Kebutuhan transportnya sekian. Tapi ternyata ada peluang di sana, KKN ternyata. Saya gratis ke sana dan itu tidak hanya sehari 2 hari, lebih lama. 2 bulan. Nah, 2 bulan nganti plempoken di Raja Ampat malah itu. Jadi kalau misalkan jangan sampai nggak punya impian, tapi punya impian ditulis dulu. Nanti misalkan ini saya ditempel karena setelah ditempel itu kan ini terngiang. Jadi misalkan pengen beli mobil, jadi terngiang-ngiang. Jadi buka peluang dulu beli mobil. Tanya sopo ternyata nanti misalkan belum punya uang atau belum saatnya untuk dikasih Allah misalkan itu memang belum dikasih, tapi kita buka peluang dulu ketika nanti sudah saatnya Mas iki nek mobil bapak iki nggur butuh iki sik di DP sik rapopo dan sebagainya kan ada seperti itu ya. Ada peluang. Ada peluangnya, buka peluang dulu. Jadi punya tujuan buka peluang. Terus nanti ya didoakan. Itu toh ikhtiarnya maksimal. Ikhtiar jadi doakan. Kadang-kadang itu tujuannya itu impiannya itu agak tinggi itu loh. Jadi kalau misalkan deg-degan kata sampai ya Allah gue kecapai. Jadi lebih dekat lagi dengan Allah seperti itu. Jadi tidak kalau impiannya biasa-biasa saja pasti ya enggak ada gregetnya. Ya ada gregetnya. Sebenarnya ikhtiarnya ya cuman biasa-biasa saja berarti kan gitu. Jadi itu tadi punya tujuan, punya buka peluang itu tadi menurut saya. Itu para pemuda ya bisa menjadi catatan. Selengkapnya nanti ikut di MBS ada gitu. Gitu ya. Baik-baik, ini tidak terasa perbincangan kita sudah habis ini Mas ya. Udah habis. Ini masih listnya banyak juga loh Mas Joko membuatnya banyak banget. Gitu. Nanti barangkali punya waktu lagi untuk diskusi lagi gitu ya. Apalagi berkaitan dengan para pemuda ini nih. Wah, ini banyak sekali kayaknya. Terima kasih Mas ya waktunya pagi hari ini semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya kalau nanti ditakdirkan untuk ketemu lagi gitu ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan sukses ya di Paguyuban Apparelnya. Kemudian di kepemudaan olahraga juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada pagi hari ini bersama Mas Tholib Al-Huda SPD, owner Paguyuban Apparel. Akhirnya kami undur diri, terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Swisserman Anofika Akbar, dan saya Miftahul Firdaus undur diri. Orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.